Hi everyone, Afi here. Di video kali ini aku pengen nunjukin skincare routine menggunakan produk-produknya Something yang membantu kulit aku untuk tetap well hydrated, tetap sehat, tetap lembab selama bulan Ramadan ini. Nah, kalau misalnya kalian pengen tahu apa aja sih produk-produknya, tonton terus ya video ini. Kalau kita dengar nama Something, itu biasanya yang kita ingat adalah produk-produk mereka dengan berbagai macam active ingredients yang udah ngetop banget gitu ya. Kayak misalnya peeling serumnya, atau niacinamide-nya mereka, atau retinol gitu kan. Tapi sebenarnya produk-produk yang Something itu banyak banget yang punya fungsi melembabkan, menenangkan kulit, memberikan hidrasi ke kulit gitu ya. Dan pas banget kita pakai di bulan Ramadan ini. Karena kan kita puasa itu biasanya kecenderungannya kulit kita tuh lebih kering gitu ya, lebih cepat dehidrasi juga. Aku sendiri emang dasarnya kulitnya kering banget, prone to dehydration juga, dan emang ya makin kering gitu selama bulan puasa ini. Karena macam-macam ya. Satu, tidurnya jadi agak kurang, karena aku kerja tuh biasa sampai malam, habis itu tidur, terus belum lama tidur udah bangun untuk sahur. Jadi kan itu pasti pengaruh lah ya ke kondisi kulit. Terus kemudian walaupun udah diusahakan untuk minum air cukup gitu ya selama jam-jam kita nggak berpuasa, tapi tetap aja lah kalau dihitung itu kayaknya tetap kurang gitu ya dibandingkan kalau misalnya kita lagi nggak di bulan puasa gitu. Dan ada beberapa faktor lain sih yang membuat aku ngerasa kulitku tuh akhir-akhir ini jadi lebih cepat dehidrasi dan lebih cepat kering. Nah, jadi kalau misalnya kalian wondering sebenarnya produk-produk Something apa sih yang emang bisa dikombinasikan di dalam skincare rutin, yang itu tadi ya fungsinya adalah untuk menjaga hidrasi di kulit kita dan juga tetap membuat kulit kita tuh kelihatan kenyal, lembab, dan juga sehat tentunya. Yang pertama yang aku mau bahas adalah ini. Jadi kita bisa cuci muka dengan menggunakan Something Low pH Gentle Jelly Cleanser. Ini adalah produk Something yang lumayan baru dikeluarin. Terus kalau kalian ingat di video-video sebelumnya aku lumayan sering gitu ya bilang kalau misalnya kulitku tuh cukup rewel nyari second cleanser yang bentuknya pokoknya kayak facial wash gitu lah ya. Nah, ini definitely one of the best I've ever tried, terutama dari local brand, karena memang sesuai namanya, ini tuh cleanser yang gentle, yang non-drying sama sekali, dan enak banget dipakainya. Jadi memang dia tuh diformulasikan di pH yang cukup netral, yang mendekati kulit kita, makanya hasil akhirnya itu nggak drying sama sekali. Jadi pada saat dipakai tuh dia ada kayak busanya sedikit gitu ya. Busanya tuh bukan yang melimpah ruah gitu, tapi masih ada. Sehingga kalau kalian suka tipe cleanser yang masih ada busanya, akan suka sih sama ini. Tapi itu tadi setelah dibilas itu nggak ada rasa kering, ketarik sama sekali. Kulit tetap kerasanya nyaman, tetap kerasanya lembab gitu ya. Dan aku suka banget sama wanginya. Jadi ini tuh ada tea tree-nya, jadi wanginya tuh memang wangi-wangi khas tea tree gitu kan. Nah, selain tea tree, dia juga ada Japanese mugwort, ada Centella asiatica, ada calendula gitu. Pokoknya ada beberapa kandungan yang memang cocok lah ya dipakai untuk kulit yang sensitif dan juga berjerawat. Terus plusnya lagi, ini tuh bisa dipakai sama semua umur sih, basically anybody can use this cleanser. Jadi kalau misalnya kamu mungkin punya adik, punya keponakan, atau punya anak gitu ya, kayak aku kan udah punya anak yang remaja, bisa banget share pakai cleansernya Something ini. Nah, habis cuci muka, kita langsung pakai hydrating toner, yaitu Something Supple Power. Aku tuh sekarang nggak pakai exfoliating toner setiap hari, jadi karena kulitku makin lama makin sensitif ya, jadi kayaknya sekarang aku menemukan kalau aku tuh eksfoliasi cukup kayak 2 kali seminggu aja, maksimal 3 kali. So I don't need to use exfoliating toner every day, but I do use hydrating toner every day. Well, twice a day, karena setiap habis cuci muka ya basically. Nah, ini Supple Power ini enak banget. Jadi dia itu tipe toner yang cukup watery gitu ya. Jadi bukan yang sangat-sangat thick gitu. Tapi pada saat kita pakaikan ke kulit itu langsung kerasa melembabkan banget dan langsung kerasa kenyal kulitnya. Nggak heran karena memang dia menggunakan 9 jenis hyaluronic acid. Kok banyak banget? Iya, jadi mereka tuh pakai berbagai jenis hyaluronic acid dengan berbagai ukuran molekul juga. Jadi dia tuh bisa meresap ke berbagai lapisan kulit kita gitu. Terus dia itu pakai onsen sui dari Belgia. Jadi bayangin kalau misalnya kita kayak ke spa gitu ya. Nah, airnya itu dari mata air yang ada di Belgia itu yang katanya sih kaya banget akan mineralnya gitu kan. Jadi memang ini bisa kayak mengunci kelembapan di kulit kita selama 24
24 jam. I think you will find that it's quite hydrating ya. Nah, terus ini tuh sensitive skin friendly, cocok juga buat kamu yang kulitnya berjerawat. Terus dia juga nggak pakai alkohol ya, jadi kalau kamu sensitif banget sama alkohol, you do not need to worry. Terus dia bisa dipakai pagi dan juga malam. Terus walaupun dia itu kayak spray bottle gitu, kalau aku sih lebih suka di spray dulu ke tangan gitu ya, agak banyak, baru di tap-tap ke seluruh muka. Nah, kalau misalnya kamu kulitnya kering kayak aku, bisa juga pakainya tuh beberapa layer supaya makin nampol gitu ya hidrasinya. Nah, terus Something Supple Power ini tuh dia ada 2 kemasan ya. Jadi kalau misalnya kamu mau coba dulu, kamu bisa beli yang kecil dulu. Ini harganya cuma 89.000, sementara kalau yang gede ini 199.000. Atau kalau misalnya kamu sering traveling ya, ini enak banget dan praktis banget untuk dibawa traveling. Nah, next kita pakai serum, dan serum yang aku pakai adalah Something Hyaluronic B5. Nah, sesuai namanya, ini tuh kandungan utamanya adalah hyaluronic acid, terus ada vitamin B5 juga atau panthenol, sama ada grapeseed extract. Kalau hyaluronic acid, semua pasti udah familiar lah ya. Ini adalah satu kandungan yang sifatnya humektan, jadi dia memang bisa menarik air gitu ya, dan juga menambahkan hidrasi ke kulit, sehingga kulit kita kerasa kenyal, elastis, lembab gitu ya. Dan hyaluronic acid itu juga ada secara natural di kulit kita gitu ya, tapi memang produksinya atau jumlahnya itu menurun seiring dengan usia. Padahal hyaluronic acid ini penting banget untuk membuat kulit kita tuh kelihatannya itu tadi tetap kencang dan kenyal gitu kan. Makanya bagus banget kalau kita pakai produk yang ada hyaluronic acidnya. Sementara vitamin B5 atau panthenol itu dia punya sifat antiinflamasi ya. Kalau saya sih suka banget pakai produk yang ada panthenolnya, karena kulit saya kan sensitif banget dan gampang iritasi, and it really helps to soothe the skin, dan dia juga bisa mempercepat pemulihan kulit yang lagi iritasi tadi gitu. Sementara kalau grapeseed extract dia tinggi omega 6, tinggi vitamin E juga, jadi bisa melembabkan kulit juga, dan juga membantu melindungi kulit dari radikal bebas. Nah, ini tuh teksturnya kayak gel serum, tapi ringan dan cepat menyerap gitu ya, dan melembabkannya sih dapat banget. Nah, biasanya kan kalau orang tuh yang kulitnya berminyak agak-agak menghindari gitu ya serum-serum yang sifatnya tuh untuk melembabkan. Tapi aku rekomen banget sih, walaupun kalian kulitnya berminyak, pakai ini kan, karena walaupun kulitnya berminyak itu bisa aja kalian juga mengalami dehidrasi gitu ya, dan banyak banget faktor di luar sana tuh yang bisa membuat kulit kita dehidrasi. Jadi basically semua orang butuhlah tambahan hidrasi. Terus ini kan versatile gitu ya, jadi bisa di mix and match sama berbagai macam active ingredients. Udah gitu bisa dipakai sama semua jenis kulit, semua umur juga, dari yang umurnya 13 tahun pun bisa pakai ini. Jadi kalau misalnya kalian itu ngerasa kulitnya lagi kering banget, atau lagi dehidrasi, atau lagi sering ngalamin iritasi, aku rekomen banget ini Something Hyaluronic B5. Nah, habis pakai serum, aku biasanya langsung pakai ini. Nah, kayaknya kalau ngeliat kemasan aja kalian pasti langsung tahu ya kalau ini adalah Something Game Changer Tripeptide Eye Concentrate Gel. Yes, ini adalah produk untuk area mata yang berbentuk gel. Dia itu formulanya ringan banget, cepat banget meresap, jadi kamu nggak usah takut, karena ada beberapa orang yang memang mungkin sering muncul milia ya di dekat matanya gitu kan, dan juga takut pakai eye cream yang terlalu rich. Nah, ini berarti cocok nih buat kamu, karena itu tadi ya, dia ringan banget dan cepat banget menyerapnya. Sesuai namanya, di dalamnya memang ada 3 jenis peptide yang punya fungsi beda-beda. Intinya adalah untuk meremajakan kulit sekitar mata kita, untuk mencegah munculnya kerutan, untuk mencerahkan juga, dan bikin kulit mata tuh kelihatan lebih refresh gitu ya. Ada kafeinnya juga, ada artichoke extract, macam-macam lah pokoknya gitu. Nah, ini tuh memang kalau dipakai menurut saya sih enak banget, karena dia ujungnya itu kan ada alat pijatnya itu yang dari bahan keramik, dan kalau kamu masukin kulkas, habis itu kamu pijat-pijat area mata, aduh bener-bener enak banget dan efektif banget untuk menghilangkan puffiness atau mata yang bengkak gitu ya. Dan kalau buat saya sih ini perfect banget untuk dipakai di siang hari, karena nggak berat dan juga nggak akan geser-geser makeup mata gitu kalau pagi hari. Tapi kalau malam hari biasanya emang saya akan tambahin eye cream yang agak lebih rich, karena memang area mata saya itu lumayan kering dan udah ada kerutannya. Ini juga bisa dipakai untuk semua umur dan semua jenis kulit juga. Kalau kamu belum pernah pakai eye cream sebelumnya atau eye serum, this could be your first eye product and I think you're gonna like it. Nah, next aku biasanya pakai Something Bakuchiol Skin Repair Oil Serum.
Mungkin dari kalian ada yang nanya ya, loh dipakainya bakuchiol oil itu setelah atau sebelum moisturizer Kak? Sebenarnya sih bebas-bebas aja, nggak ada cara yang salah dan benar. Tapi kalau aku personally, kalau oil itu aku anggapnya sebagai serum gitu ya. Jadi aku pakainya itu sebelum moisturizer. Tapi kalau mau kalian pakainya setelah moisturizer juga boleh. Kalau misalnya mau dicampurin ke moisturizernya pun boleh-boleh aja. Nah, bakuchiolnya Something ini aku suka banget, udah habis 1 botol ya. Ini udah botol kedua. Dan kalau kalian emang pengen tahu sebenarnya bakuchiol itu apa, aku udah pernah bikin video khusus yang ngebahas tentang bakuchiol ini gitu ya. So basically ini memang dipakai sebagai kayak a vegan and natural alternative to retinol gitu kan. Jadi memang dia ada penelitian walaupun belum banyak gitu ya yang menyebutkan kalau bakuchiol ini tuh punya efek yang mirip dengan retinol, alias dia bisa membantu untuk kayak memudarkan fine lines, mengatasi wrinkles gitu ya, membuat kulit juga lebih cerah, lebih kencang juga, lebih kenyal gitu. Nah, ini di dalamnya selain bakuchiol oil dia juga ada beberapa kandungan lain, salah satunya ada salicylic acidnya. Nah, kalau di aku itu tuh dia efeknya emang bikin kulit tentunya tambah lembab gitu ya, karena dia efektif banget untuk kayak mengunci hidrasi di kulit. Terus juga dia memperbaiki tekstur juga. Jadi kalau misalnya kita lagi kering kulitnya itu kan kadang-kadang agak geradakan, agak kasar gitu ya. Nah, bakuchiol itu cepat ya untuk memperbaiki tekstur tersebut gitu. Mungkin juga karena ada si salicylic acidnya itu gitu. Terus dia itu ya namanya juga oil serum, jadi tentunya dia bentuknya minyak tapi dia yang cukup runny gitu ya. Nah, kalau aku karena kulitnya itu kering banget, aku bisa pakai kayak 4 tetes di tap-tap ke seluruh wajah. Tapi kalau misalnya kalian mungkin nggak sekering aku kulitnya atau misalnya normal to oily, bisa pakainya kayak 2-3 tetes aja udah cukup sih harusnya. Aku biasanya lebih suka kayak ditetesin ke tangan, terus udah gitu digosok-gosokin di tangan, terus di press gitu ke seluruh kulit muka agak lama supaya dia bisa lebih cepat menyerapnya gitu, dan hasilnya tuh kulit jadi glowing banget. Suka banget sih sama ini. Oh ya, kalau misalnya kalian mau pakai di badan gitu ya, atau misalnya kamu mau pakai kayak di siku, di kutikula gitu ya, di jari-jari itu juga bisa banget karena ini efektif banget untuk jadi pelembab dan melembutkan kulit itu tadi. Ini bisa dipakai dari umur berapapun sih basically, dan bagusnya lagi it's bumil friendly. Jadi pasti kan banyak yang nanya nih gitu, ini bisa dipakai sama ibu hamil dan menyusui apa enggak. Dari Something sendiri udah menyatakan kalau yes, ini aman untuk digunakan kamu yang lagi hamil. Tapi of course kalau misalnya kamu ada gangguan apapun terhadap kulit kamu selama masa kehamilan, dikonsultasikan juga ke dokter kamu ya. Terakhir aku pelembabnya pakai ini juga kemasannya iconic banget, kamu pasti langsung tahu, yaitu Something Ceramic Skin Savior. Yes, ini adalah pelembabnya berbentuk gel, ringan, bisa dipakai sama semua jenis kulit, tapi juga daya melembabkannya oke banget. Apalagi kalau misalnya digabungkan dengan produk-produk yang tadi udah saya sebutin gitu ya. Dia itu pakai marine collagen, dan collagennya itu type 1 dan hydrolyze. Hydrolyze ini maksudnya dia itu ukuran molekulnya kecil sehingga lebih bisa meresap ke kulit dan bisa melembabkan lebih lama gitu ya. Terus dia juga pakai ceramide NP, jadi ini adalah tipe ceramida yang mirip dengan ceramida asli di kulit kita gitu ya, dan juga bisa membantu untuk memperkuat skin barrier kita. Jadi memang ini tuh pelembab yang bisa mengunci kelembapan di kulit, dia juga bisa membuat kulit kerasa lebih halus, bisa membuat kulit kerasa kenyal, mencegah dehidrasi, dan memperbaiki skin barrier yang lagi terganggu. Ini finishnya bagus banget, jadi begitu dipakai itu langsung kelihatan glowing ya kulit kita. Bisa dipakai pagi hari juga, malam hari juga. Kalau aku karena kulitnya kering banget, itu biasanya pakai 2 pump untuk seluruh wajah. Tapi kalau kamu kulitnya itu ya mungkin normal atau oily gitu ya, kayaknya 1 pump juga udah cukup deh, karena ini memang melembabkan banget. Nah, sama kayak produk-produk Something yang aku sebutkan di video ini juga bisa dipakai dari umur berapapun gitu ya, dan untuk jenis kulit apapun. Nah, kalau malam hari udah cukup segitu aja skincare rutinnya, tapi kalau pagi hari, of course aku tambahin sunscreen lagi. Sekian sharingnya hari ini, semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tinggalin di comment box di bawah. Jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe, dan kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Thank you so much for watching everyone. Bye!